ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Dan makruh berkata-kata di dalam bank, bukan bank konvensional, bukan. Ya, bukan bank syariah. Makruh berkata-kata saat memandangkan azan. Bank di sini aja. Ya, kita Melayu kan kadang-kadang kayak begitu. Ada yang agak berat, kita juga memahami. Makruh berkata-kata di dalam bank dan iqamah. Jadi saat menjadi muadzin, saat memandangkan azan, saat memandangkan iqamah, jangan kemudian berkata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mari dulu lah, ntar dah. Ngobrol banyak kan? Iya. Ntar kita terusin bentar. Bagus nggak ada suara anak nih? Waduh, lagi azan. Makruh itu. Begitu pula iqamah. Melainkan karena maslahat, melainkan karena ada hal yang lebih penting, yang baik, ya. Satu seperti menyahut salam, menjawab orang mengucap salam. Semestinya ada orang lagi mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah, jangan mengucap salam. Tapi kalau ada orang mengucap salam boleh sih, nggak makruh artinya, ya, menyahut salam. Dan menyahut dengan rahimakallah atau yarhamukallah bagi yang bersin yang mengucap alhamdulillah. Kita lagi mengumandangkan azan, ada teman kita atau ada orang yang dekat kita bersin bangkis, dia mengucapkan begitu wajib, dia mengucap alhamdulillah. Kita yang mengumandangkan azan boleh mengucap yarhamukallah atau rahimakallah, nggak ada masalah. Tuh. Kalau orang yang bersin mengucap alhamdulillah, kalau dia tidak mengucap alhamdulillah, nggak usah kita mendoakan yarhamukallah, rahimakallah, ya, usah. Maka tiada makruh yang demikian itu, hanya adalah ia menyalahi sunnah, ya. Baiknya orang lagi azan nggak usah mengucap salam pada orang yang lagi azan, ya. Tuh. Yang salah yang mengucap salam. Nah, sama ketika pengajian sedang berlangsung kayak begini, nggak usah datang pun assalamualaikum, assalamualaikum, nggak usah, langsung aja duduk, karena kan mengganggu itu, ya. Kalau setiap orang ada yang terlambat 10 aja, assalamualaikum, jawab lah assalamualaikum, wah, pembahasan bisa buyar gara-gara ada yang mengucap salam kemudian menjawab salam. Duduk aja udah langsung. Dan terkadang wajib berkata-kata jika ada pada meninggalkan dia mudarat baginya atau bagi yang lainnya. Bahkan ada yang wajib ketika lagi mengumandangkan azan, ada nenek-nenek jalan di seberang jalan, ada mobil atau ada orang buta lah hampir jatuh, kelempang ke lubang, ya, ada orang tolongin itu, tolongin dulu. Ya, jadi masalah. Atau jangan lewat situ, itu lubang. Jangan, saya kan lagi mengumandangkan azan ini, ya, lebih penting ini nih, lebih penting itu yang menyelamatkan nyawa orang. Itu mau wajib kita. Bahkan kita lagi sholat juga wajib dibatalkan. Udah kebakaran, kemudian kita sholat aja terus sholat. Bakaran bener ya? Iya. Wajib dibatalkan. Dan sunat baginya apabila ia bersin mengucap alhamdulillah tapi dengan cara sir. Walaupun sedang mengumandangkan azan, kemudian bersin, sunat tetap mengucap alhamdulillah. Tapi nggak usah kencang, ntar orang kaget. Hayya 'alas shalah. Kemudian bersin, ya. Alhamdulillah. Ya Allah, ini apa-apaan ini?
Aja di tengah-tengah ada alhamdulillah. Bersinnya nggak sekali lagi. Cukup dengan sir saja. Dan makruh bang dan iqomat daripada orang yang junub, punya hadas besar, hukumnya makruh untuk mengumandangkan azan. Begitu pula iqomat. Ya. Dan yang berhadas kecil sebaiknya orang yang mengumandangkan azan punya wudhu dalam keadaan suci. Ini kadang-kadang enggak ada orang yang mengumandangkan azan selesai mengumandangkan azan, kamar kecil ngapain wudhu lah. Gitu. Ya, makruh hukumnya. Semestinya dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu. Ini enggak aja, selesai aja kita tahu dari kamar mandi wudhu. Dia pas masuk waktu, dia harus pas masuk waktu kayak begini. Karena ada hadisnya, ya. Karihtu an adzkurallaha illa ala tuhrin, kata Nabi. Artinya benci, aku benci bahwa aku sebut akan Allah Ta'ala melainkan atas toharoh, melainkan dalam keadaan suci. Ya, mengumandangkan azan, mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, menyebut nama-nama Allah mestinya dalam keadaan suci. Ya, sebaiknya wudu aja dulu. Dan lagi ada hadis yang bunyinya la yu'ajjinu illa mutawaddiun. Artinya janganlah jangan mengumandangkan azan seorang jua pun siapapun melainkan yang ada baginya wudu, melainkan dia punya wudu, melainkan dalam keadaan suci. Maka dikiaskan dengan itu iqomah, demikian pula iqomah, ya. Kalau azan saja hukumnya makruh dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan tidak suci, begitu pula iqomah ketika memandangkan qomat bahasa kita, melainkan jika dengan itu adalah iqomah, melainkan jika berhadas ia di dalam tengah-tengah, maka hendaklah disempurnakannya akan bangnya, kecuali ketika dia sedang mengumandangkan azan. Di tengah-tengah mengumandangkan azan dia batal, nggak tahan dia batal. Ya, mungkin lagi masuk ke angin, perutnya ngerebok. Ya. Asal jangan pakai mic ya. Akhirnya jebol juga. Bagaimana tuh? Apakah harus dihentikan azannya? Ataukah dilanjutkan? Lebih baik dilanjutkan, nggak makruh itu, ya, karena awalnya juga dia dalam keadaan punya wudu. Ya. Hendaknya disempurnakannya akan bangnya, jangan diputuskannya akan dia, supaya tiada disangka orang akan dia bermain-main. Ntar orang yang kaya begitu tengah-tengah tiba-tiba hilang, ya. Sedang memandangkan azan, ya. Hayya 'alal falah, dia batal, berhenti. Ini mati lampu atau kenapa ini? Berhenti dia, wudu dulu. Lebih baik lanjutin aja. Jangan memutuskan akan dia, supaya dia tidak disangka orang akan dia bermain-main. Maka jika disalahinya akan yang demikian itu, seperti bahwa diputuskan akan dia karena toharoh, karena ingin wudhu dulu, hendaklah diperhubunginya akan bangnya jika tiada lanjut, ya, pasluknya, kecuali diputuskan kemudian dia mengambil wudhu, tapi mengambil wudhu dengan wudhu yang paling singkat saja. Tadi sampai di mana azannya, lanjutin lagi. Gitu. Kalau tidak terlalu lama jedaknya, kalau tidak terlalu lama itu dia mengambil wudunya, lanjutin. Cuma paling kata orangnya apa-apaan sih? Tadi hayya 'alas sholah udah lama, ada kira-kira, ya. Kemudian melanjutin baru yang keduanya, ya. Hayya 'alal falah. Ini jika tiada lanjut pemisahan, jika tidak terlalu lama. Dan jika lanjut terlalu lama nih, maka hendaklah
dimulainya akan dia mendingan ulang lagi. Ya, tapi sebaiknya tadi kalau ada ilmunya, ketika mengumandangkan azan kebetulan di tengah-tengah bakat, terusin aja sampai kelar azannya. Ya, nggak usah berhenti. Bermula karohah pada bang bagi orang yang junub terlebih keras daripada karohah bagi bang bagi yang berhadas kecil. Lebih makruh lagi orang yang punya hadas besar mengumandangkan azan dibanding orang yang hanya punya hadas kecil. Gitu. Malamnya habis tempur sama istrinya, subuh dia yang azan. Masuknya juga ke masjid apalagi dari dalam keadaan junub. Lebih makruh lagi. Nah, sebaiknya jangan. Dan karohah iqomah orang yang junub atau berhadas terlebih besar daripada karohah bangnya karena terhampir ya kepada sebanyak apalagi iqomah. Karena kalau habis iqomah langsung sholat. Kalau dia punya hadas besar, dia nggak sah. Masa dia iqomah, kemudian dia kamar mandi lah. Urusannya gimana sih orang? Ya, lebih makruh lagi. Karena udah begitu dekat dengan sholat. Sahdan adalah bang serta iqomah itu terlebih pahalanya daripada jadi imam sembahyang. Jadi satu pendapat bahwa mengumandangkan azan dan iqomah pahalanya lebih besar, fadilahnya, keutamannya lebih besar dibandingkan menjadi imam. Menjadi imam ya pahalanya besar, tapi mengumandangkan azan dan iqomah itu jauh lebih besar dalam satu pendapat. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan tiada yang terlebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru ia akan kepada Allah taala. Wa man ahsanu qawlan. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru untuk melaksanakan sholat. Itu dalil Al-Qur'an. Di mayoritas ulama mengatakan bahwa mengumandangkan azan dan iqomah pahalanya jauh lebih besar dibanding menjadi imam. Dalam satu pendapat, kata Sayyidatuna Aisyah, kita biasa menyebut Siti Aisyah, atau Sayyidati atau Sayyidatuna Aisyah, yaitu orang yang bang. Yang dimaksud dua man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, menurut Siti Aisyah adalah orang yang mengumandangkan azan. Lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasma'u mada sautil mu'ajjin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Artinya tiada jua mendengar akan kesudahan suara orang yang bang, baik jin, tiada juga manusia, dan tiada suatu melainkan naik saksi ya baginya pada hari kiamat. Semua yang mendengar azan, entah itu manusia ataupun jin atau apapun, di mana suara itu berkumandang, di mana suara itu sampai ke binatang, ke pohon, ke apapun, nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Jadi yang suaranya lantang, suaranya kencang, suaranya jauh, terdengar oleh banyak orang, semakin banyak yang mendengar, itu nanti kelak semua akan menjadi saksi itu di hari kiamat. Kalau lihat kayak begini, mestinya orang rebutan nih jadi muadzin nih. Tapi kemarin ya jangan yang suaranya udah cempreng, bikin tambah orang males. Ya, yang suaranya bagus, lantang. Nah itu. Nabi juga kemarin memilih dari 20 orang, semua suruh azan sama Nabi. Kemudian Nabi pilih ini yang suaranya bagus. Jadi luar biasa itu. Begitu orang mengumandangkan azan, didengar oleh jin, didengar oleh manusia, bahkan didengar
oleh makhluk lainnya, itu semua akan menjadi saksi. Dan lagi karena bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ya bagi orang yang bangku. Nabi mendoakan orang-orang yang memandangkan azan. Para muadzin didoakan oleh Nabi. Ya. Didoakan apa? Agar mendapatkan maghfirah. Orang yang senantiasa memandangkan azan, agar Allah ampuni semua dosanya. Allah anugerahkan maghfirah, ampunan. Dan bagi orang yang jadi imam sembahyang dengan irsad, maka maghfirah itu terlebih tinggi ampunannya, ya, dibanding irsad. Dan lagi karena bahwasanya bang karena memberitahu, kan mengumandangkan azan itu memberitahukan orang, memberitahu ia akan manusia dengan masuk waktu, terlebih manfaatnya daripada jadi imam. Memandangkan azan itu memberitahukan bahwa waktu sholat sudah masuk, sehingga kemudian orang melaksanakan sholat, sehingga orang tahu waktu. Apalagi pada masa lalu, ya. Kalau sekarang alhamdulillah masing-masing sudah punya HP, ada aplikasi azan dan lain sebagainya, lebih gampang. Pada masa lalu orang bisa jadi lebih mengandalkan para muadzin pada masa lalu. Sangat-sangat terbantu sekali. Kata Ibnu Hibban bahwasanya orang yang azan baginya pahala seumpama pahala segala mereka yang sembahyang. Coba luar biasa, ya. Ketika dia mengumandangkan azan, kemudian orang mendengar azannya, melaksanakan sholat, itu yang mengumandangkan azan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang tadi mendengar azannya, kemudian dia sholat. Pahalanya luar biasa. Jadi seumpama pahala seperti pahala segala mereka yang sembahyang dengan sebab mendengar bangnya, disebabkan mendengar azannya. Karena menunjukkan ya dengan bangnya akan manusia atau sembahyang. Itu kan memberitahukan waktu sholat agar orang melaksanakan sholat, melaksanakan sembahyang. Kata sembahyang ya satu kebajikan, maka baginya pahala seperti pahala yang berbuat dia. Diambil oleh Ibnu Hibban yang demikian itu dari pertama sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Artinya barang siapa menunjukkan di atas kebajikan, maka baginya pahala seumpama yang berbuat kebajikan itu. Ketika mengumandangkan azan kan itu menunjukkan orang akan waktu sholat, kemudian orang sholat. Setiap orang yang sholat karena mendengar azannya yang mengumandangkan azan mendapatkan pahala. Masya Allah, luar biasa itu. Ya. Dia menunjukkan kebaikan. Luar biasa nih, mestinya kita ambil hadis ini sebagai pegangan kita. Kalau kita mengandalkan dari amal kita saja, rugi tidak. Ada pengajian kayak begini nih, kita ajak tangga kita ajak kawan kita, ya alhamdulillah yang kita ajak mau, double itu pahala kita, ya. Kalau kita dapat satu orang, seolah-olah kita ngaji 2 kali malam itu. Kenapa? Pahala kita dapat, kemudian kita dapatkan juga dari pahala orang yang kita ajak tadi, tanpa mengurangi pahala orang tersebut yang kita ajak. Gitu ya, kalau dia ngajak lagi, dia ini sama, gitu. Kita ngajak satu, ini seperti MLM nantinya. Kita ngajak satu, ternyata yang kita ajak ini karena pengaruhnya luar biasa, dia ngajak 10 orang. Ya sama, kita dapat 11 orang. Ya. Terus tuh berantai-rantai kayak begitu. Ya. Kita ajak orang yang punya pengaruh. Wah, kalau dia yang kena nih, dia punya pengaruh luar biasa. Dia dibawa nih RT-nya, RW-nya nih. Ternyata Pak RW ini bisa ngajak orang, mengerahkan orang. Wah, luar biasa itu pahalanya. Makanya kalau bisa kebaikan itu ajak-ajak tetangga, ajak-ajak teman, ajak-ajak saudara. Ya jangan egois. Nanti di akhirat itu kadang-kadang tetangga, saudara, teman minta pertanggungjawaban. Ya Tuhan, padahal di dekat sama saya.
kenal sama saya, tapi dia ngaji, dia ibadah, dia berbuat baik, nggak pernah tuh ngajak-ngajak saya. Nanti akan ada jadi masalah di akhirat, paling nggak kita sampaikan, paling nggak kita ajak. Gitu. Ya, yang cakep kayak begitu tuh. Yang cakep kita melaksanakan semacam pengajian kayak gini, kemudian paling nggak jangan kita sendiri, kita bisa ngajak 1 atau 2 orang aja teman kita supaya ikut ngaji terus saja. Kan kalau orang MLM kayak gitu, marketing kayak begitu, jangan putus asa, jangan sekali doang ngajaknya. Insya Allah sekali, entar 2 kali, entar bisa jadi keseringan, walaupun awalnya malu gak jadi masalah gitu ya. Kita dapat alhamdulillah, mestinya kalau kita nggak dapat, aduh kayak orang ya itu tadi bisnis MLM, kalau nggak dapat kan rugi banget. Nah, begitu pula kita ngaji, paling nggak mesti ada yang kita bawa. Nggak dapat juga udah ada kita bawa. Ada kita bawa gitu. Jadi kita bertanya sama diri kita nih, apakah dalam satu pengajian ya, satu kelompok kebaikan kita udah ngajak orang belum gitu. Kita bawa orang belum. Lu masing-masing udah bawa orang, luar biasa. Jangan yang dibawanya begitu ngaji sekali aja besoknya hilang ya. Itu juga dapat, hari itu udah dapat ya. Dan hanya saja tiada mengekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas sebab Nabi tidak kontinu, Nabi tidak dawam mengumandangkan azan, dan tiada segala khalifahnya para sahabat pun demikian. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, dan seterusnya. Kemudian ya, artinya melanjutkan Rasul bahwasanya memelihara segala waktu berkehendak ya kepada lapang daripada pekerjaan. Kan kalau dia harus standby jadi muadzin, zuhur, asar, ya terus maghrib, isya, subuh, dia harus punya waktu yang luang untuk itu. Sedangkan Nabi juga para sahabat utama, para khalifah itu kan disibukkan dengan pekerjaan mengurus umat yang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala khalifah kemudiannya adalah mereka itu masgul dengan pekerjaan umat. Nabi sibuk mengurusi umat, para sahabat juga yang melanjutkan Nabi sibuk menguruskan umat. Jadi nggak memungkinkan untuk terus-menerus mengumandangkan azan. Dari karena ini berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, laulal khilafah la adantu. Artinya jikalau tiada ada pekerjaan khilafah, kalau enggak saya mimpin, saya jadi pucuk pimpinan, enggak di pemerintahan, saya presidennya, saya khalifahnya gitu, niscaya aku senantiasa mengumandangkan azan. Tapi ada urusan yang jauh lebih penting, mengurus umat ya, maka sulit untuk terus-menerus bisa mengumandangkan azan. Ya jamaah yang dirahmati Allah, kebetulan ada bab nanti babu syurutis sholati ya. Cukupkan saudara sampai di sini. Biasanya kita 2 kitab, kita cukup 1, tapi insya Allah malam ini nah ada guru kita yang lain ya, kebetulan memang sama pengajian Ustaz Anis juga malam ini di sini juga ya. Kita sama-sama mendengarkan dari beliau, mudah-mudahan tambah ilmu kita ya. Insya Allah malam ini jadi kita double silaturahminya juga gitu ya. Pokoknya banyak lah malam ini kita ada 2 pengajian kayak gini, insya Allah tambah berkah. Sering-sering begini juga jadi masalah. Iya. Ya, itu saja yang saya sampaikan ya, karena ini pas di bab syurutis sholat. Malam ini cukup 1 saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaihi rabbi hasyani wa ya Rasulullah, salamun alaihi rabbi hasyani